diteror macan, Ya, terus sampai ada yang akhirnya, meninggal. Kena akhirnya digabung tadi Setok Wayu. Lewayu itu. Wayu itu. Tahun berapa itu, Pak? Yo, tahun suwe jan iku ono kuburan Ini Iya. bukan nggak terawat Zaman ya, penjajahan karena Belanda memang tak turun nih. Belum ini. belum nggak tahu ya masih ada keluarganya atau tidak. Berarti memang benar ini adalah dulunya merupakan desa Kemuning yang hilang gitu ya, yang hilang begitu gara-gara teror harimau macan itu. Ada no Setok desa Lewayu mang. Gitu. Berarti ten mriki sian ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Hari ini kita berada di Kecamatan Dukun, ya, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dan hari ini kita mau eksplor ya teman-teman, sebuah tempat yang dimana dulunya adalah tempat perkampungan ya, namanya Kampung Kemuning teman-teman. Nah tapi saat ini itu sudah ditanggalkan warganya, bahkan rumah-rumah ini sudah tidak ada, hanya menyisakan makamnya saja. Nah makam ini disebut dengan makam Kemuning. Jangan kemana-mana, saksikan terus ya untuk eksplor kita kali ini, ekspedisi kita kali ini di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Oke teman-teman, di depan saya ini adalah bambu ya. Bambu ini, pohon bambu ini ternyata di dalamnya itu ada makamnya. Ada makamnya, terus dulunya adalah perkampungan. Nah ini panas banget di tengah-tengah ladang jagung teman-teman. Nah di sini juga ada gerumbulan ya, namanya ini bambu, pohon bambu yang di sini. Nah, ini juga ada pepaya ini teman. Nah, oke kita ke sana langsung ya. Ini kayaknya sudah panen jagung. Nah dulunya ada cerita ya, ada cerita teman. Dulu itu waktu ada nikahan di zaman itu ya, zaman ada kampungnya namanya Kampung Kemuning, Desa Kemuning. Dulu itu ada warganya yang nikah, teman. Nah dulu itu kan di sini tuh masih hutan ya. Nah pengantinnya itu diterkam oleh harimau teman-teman. Makanya kenapa warga itu ketakutan sendiri, akhirnya pindah. Dan masih menyisahkan makam-makamnya saja. Bahkan di sini tuh nanti ada makamnya, makam kuno, ya, makam seperti makam-makam peninggalan dari Sunan Giri. Ya, adanya apa sejak zaman Sunan Giri itu, teman. Nah, di sini siang ini tepat jam 12 ya, zuhur, teman. Makanya cuacanya itu panas banget, tapi anginnya tuh cukup besar. Nah kita akan ke sana. Nah kita sudah memasuki desanya atau kampungnya. Ini makamnya, ini masuk di makam di Desa Kemuning dulu. Ya, jadi di sini tuh adalah komplek makam umum dulu ya, orang-orang zaman dulu. Makanya di sini tuh makamnya itu kelihatan kuno-kuno, teman. Coba cakra panorama. Nah ini ciri khas ya, kalau di Gresik itu biasanya di zaman-zaman Sunan Giri gitu ya, artinya itu makam-makam kuno. Nah ini kalau gini tuh ada artinya sendiri teman ya. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki gitu. Jadi zaman-zaman dulu itu. Jadi kampung kuno yang hilang. Nah ini biasanya itu ada kain kuningnya.
Masih ada dupa-dupanya ini. Nah, ini teman-teman. Ya. Jadi memang kalau di Gresik ini batu nisannya itu dari batu karang ya, batu karang atau batu kapur yang mengeras. Kita coba ke sini ya. Ini juga ada gazebo-gazeboan untuk warga ya, untuk berteduh teman-teman. Cuma kadang-kadang sudah reot ini dan bahaya. Nah, ada beberapa makam karena memang sudah tidak fungsikan. Ini dulu difungsikan saat desa ini atau desa Kemuning ini itu masih ada. Jadi batu nisannya itu masih ada. Jadi memang komplek makam. Oke. Nah, ya. Oh, ini ya dari batu kapur, teman. Bahkan di sini masih ada yang ditutupin pakai kain kuning. Pakai kain kuning. Cukup menyeramkan juga sih sebenarnya jika seperti ini, teman-teman. Ini bukan nggak terawat ya, karena memang nggak tahu ya masih ada keluarganya atau tidak. Karena yang saya bilang tadi, ini merupakan dulunya adalah kampung kuno atau komplek kuno, teman-teman. Ya, desa kuno yang hilang pada waktu itu. Kemudian banyak yang pindah ke desa Wonokerto atau ke sebelahnya itu dulunya ya. Karena saat ini ya memang tidak difungsikan, teman, makam ini. Hanya menyisakan makamnya saja. Kalau makam ini difungsikan, kan mestinya kan ada makam-makam baru gitu ya, terus ada agak apa? Gundukan-gundukan gitu. Ini tidak ada. Ini rata. Menunjukkan bahwasanya ini sudah lama tidak dipakai atau lama tidak difungsikan, teman-teman. Ya, ini juga ditutupin kain-kain kuning, teman-teman. Dan tidak ada nama. Asli tidak ada namanya, teman. Ya, kalau makam itu ya, kalau makam saat ini itu pasti ada namanya. Ini tidak ada namanya di batu nisan-nisannya itu. Asli, teman. Ya, ini kalau teman-teman mengiranya ini makam umumnya makam itu pasti ada namanya, tapi ini tidak ada. Ya, makam tidak bernama. Ya, nggak ada namanya di sini. Ya, biasanya kan ada satu nama siapa gitu kalau makam baru. Itu tidak ada di sini. Nggak ada, benar-benar nggak ada. Nah, ini bahkan ini ada seperti bangunan yang dikotak sendiri ini ya, yang dicor memutar, nggak tahu ya ini zaman apa gitu. Memang zaman Belanda atau memang zaman peralihan itu ya, waktu zaman Sunan Giri atau gimana, kurang tahu juga. Desa ini dulunya namanya Desa Kemuning itu. Ini nyata, teman, nggak ada namanya, asli nggak ada namanya. Oh, asli tidak ada namanya. Nah, bahkan di sini mungkin ya, kalau di sini dulu itu mungkin banyak sekali makam, tapi sudah tertutup dan batu nisannya banyak yang hilang. Tapi di sini tidak ada, ya asli, teman. Loh, ini juga makam ini sebenarnya, ya makam. Nah, ini yang menarik ini ya, kok batu nisannya itu pendek.
Ini bayi, banyak anak kecil. Ini anak kecil, pendek ini. Ini malah tulisan apa ini ya? Kalau yang tahu bisa komen ya. Ini tulisan apa ini? Kodenya ini ada kodenya ini. Ya ada kode. Ya, seperti orang-orang ini zaman-zaman kasunanan itu, ya, atau lebih baru lagi di sini. Jadi di sini memang ratusan makam tak bernama, teman-teman. Ya, ratusan makam tak bernama di sini. Ratusan ini, saya bilang ratusan karena di sini itu mungkin masih banyak, ya. Karena ada batu nisan yang sudah rusak. Bahkan ukiran-ukiran seperti ini. Loh, ya ukiran-ukiran bagus. Nah, ini bahkan ada gubuk reot, teman-teman. Reot ini bahaya ini. Kalau ini goyang-goyang itu. Ini kalau didudukin, wes keratak gitu ya. Oke. Ya, teman-teman. Ini ya, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan ya. Jadi penelusuran kita di desa yang hilang, jadi masih menyisakan makamnya saja. Karena makam ini juga tak bernama, teman-teman. Tidak ada namanya sama sekali. Jadi ratusan makam tak bernama yang ada di sini. Iya, jadi mungkin ya, ini zaman mungkin ya. Kalau kita melihat dari batu-batu nisannya ini, kayaknya sudah tua, ya, sudah istilahnya ini sudah kuno, teman. Ya, jangan kemana-mana, saksikan terus untuk eksplor kita kali ini ya di Kabupaten Gresik. Eksplor kita kali ini, ikuti terus perjalanan saya ya, Sobat Cakra Panorama. Nanti kita penelusuran lagi ya, di dekat sini. Itu nanti juga ada gua ya. Guanya ini unik. Jadi guanya itu di tengah-tengah tanaman tebu, tanaman jagung, dan ada semacam lubang atau lubang. Nah, di dalam itu cukup dalam dan ada ininya, ada seperti pintu jeruji. Nah, ini mungkin ada kaitannya dulu sama ini juga ya, tapi kurang tahu. Nanti kita akan eksplor ke sana dan kita cari tahu bagaimana, seperti apakah goanya. Ikuti terus perjalanan kami untuk eksplor kita kali ini. Sama Padu. Saya kesini, saya ke Wayu. Yang masih aktif Lewayu. Padu sama Kemuning itu kemana, Pak? Padu karo Kemuning itu digabungno dadi siji nang Lewayu. Mulai gara-gara waktu biyen kan apa ibarane? Waktu biyen kan ono waktu Maulid Nabi utawa apa kan lunga nang ngene Wayu rono. Akhire kon wong Kemuning kiyen rono nggawa mesti ben kan nggawa apa iku arane tumpeng kono Wayu rono. Akhire kon daerah Kemuning kene mesti rakyat Kemuning kene mulai dipangan macan. Oh, berarti di teror macan ya, terus sampai ada yang meninggal. Akhirnya digabungno dadi Setok Wayu. Lewayu itu. Lewayu itu. Tahun berapa itu, Pak?
Yo wis tahun suwe jan iku ono kuburane barang kono. Nggih. Zaman penjajahan Belanda sadurunge. Yo Sebelum ya wis tak ngono lah. Berarti memang benar ini adalah dulunya merupakan desa Kemuning yang hilang gitu ya, yang hilang begitu gara-gara teror harimau macan itu. Akeh setok desa Lowayu mang. Gitu. Berarti ten mriki sian nggih enten penduduke nggih desa. Nggih enten penduduke namanya biyen Saiti lah mengkono. Terus adanya nama kayak semacam desa Dukun, kecamatan Dukun itu benar nggak Pak? Bahwa dulu itu di daerah desa Dukun atau kecamatan Dukun itu memang banyak dukun-dukun. Semacam kayak dukun beranak, dukun pengobatan kayak gitu Pak ya. Yo gak ngerti masalah ngono. Mestine yo lah boleh jare Wayu kan boleh kan ono daerah Wayu kan ono sumur Lowayu iku. Luwe mesti kan lu kan pikirannya kan luwe moto kan. Atin luwe wong ayu jeneng Lowayu lah. Enten sumure. Nah, ten pundi ono sumur kono sanding Wayu kono Wayu san. Oh. Ngono. Nah, ikan kan Kemuning. Terus makam Kemuning ini tempatnya kan kayak surem angker gitu Pak. Kemuning ki keramat. Keramat. Dulu memang tempat pemakamannya warga Kemuning itu. Warga Kemuning. Keramat. Kira bangsa Wasis lah, Wasis. Wasis. Ada ini enggak Pak? Pernah terjadi semacam tiang ningali sosok atau ceritanya orang tua kan. Itu tiap malam Jumat Paing iku ceritane ku jare ono kereta kencana nang gone Sedayurono. Oh, dari kan, sini ke sana. Nah, ikan arane kan iki kan termasuk keturunan Sedayurono. Keturunannya Sedayu. Berarti setiap hari itu ada semacam kereta kencana keluar dari ini ke Sedayu. Gitu ya. Tiap Jumat Paing lah. Kan Jumat Paing kan. Cara pepundene di desa itu Pak, namanya siapa Pak? Yang paling sepuh lah katakan teng makam nih. Sopo jenenge ya? Gak lali aku sopo jenenge. Tapi kuwadang nggih. Rasis, iya. Pokoknya biasa ya, pokoknya ngucap angka pemilihan, pemilihan umum, pemilihan bupati ta, DPR. Iku wakil orang rene iku nyekar. Ngono. Kadang tak takoni sampean yang pun di Pak. Daerah kadang Tulungagung, kadang Kediri rene nyekar waktu pemilihan. Pakaian jaket sistemipun pegawai yang rambutnya pun cepak-cepak ngono. Tak takoni pun. Nah, nyekar kene lah. Untuk mengharap berkah berkah agar mungkin bisa tercapai keinginannya gitu ya sebagai pejabat atau apa gitu ya Pak ya. Nggih. Dikeramataken nggih. Keramat. Wonten penunggu itu Pak, terus si macan mriki teng. Wonten macane terus. Mriki niku enten terus niku enten warak. Warak niku napa? Warak niku yang biasa kan ana siung siji dawa iku lho. Kuat iku warak mana-mana ajaib niku. Kolo niku ta. Nggih kados badak. Oh, badak. Semacam hewan itu. Nggih. Angker iki. Angker Pak nggih. Pokoke ndok kene ya kaya aku nah di tanah iki terus ngemek nang gone tanah rono ya sak kilane wis gak dadi larane. Tak kene. Jika ada beberapa para petani yang tanahnya dekat dengan pemakaman itu terus tiba-tiba kayak nyerobot dikit gitu. Itu Wis gak selamat Pak ya. Petaka ya Pak. Oke. Pak matur nuwun paring asma sinten? Asma Hamim. Hamim asli mriki nggih. Matur nuwun.